Assalamualaikum, ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dikaruniai kesempatan untuk bersama-sama pada sore hari yang sangat indah ini di dalam acara Bincang Komunikasi yang diharapkan tentu akan membuat kita semakin mahir di dalam berkomunikasi dengan apapun, membahas apapun, dimanapun ya. Syukur Alhamdulillah sekali lagi atas karunia Allah ini, dan tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada Muhammad Rasulullah SAW, kekasih yang sangat kita rindukan, yang mudah-mudahan kelak kita dapat bersama-sama beliau di saat-saat yang memang juga sangat kita rindukan. Baik ikhwan akhwat, seperti biasa Bincang Komunikasi menghadirkan Dr. Laila Monaganim yang sudah ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah cantik, tambah Iya. bugar. Tambah bugar kita hari ini sama ya, seragam bajunya. Cerah karena ingin cuaca juga cerah. Meskipun Amin, amin. terus terang di mana-mana hujan memang menjadi sahabat kita sekarang ini ya. Betul. Hari ini kira-kira kita akan bicara soal apa? Nah, karena kita bajunya seragam nih, kita berteman. Nah, kita akan merawat pertemanan terus sampai Akhir waktu. akhir hayat Luar kita. biasa. Jadi berteman itu bisa jadi bagi sementara orang mudah, bagi sementara yang lain tidak mudah. Betul. Kalau memang sosialisasinya kurang, tapi merawat pertemanan ternyata juga perlu trik dan tips tersendiri. Nggak bisa teman tetap jadi teman seumur-umur kalau nggak dirawat gitu ya intinya. Baik, kita akan simak apa yang akan disampaikan oleh Dr. Laila Monaganim di Bincang Komunikasi sore hari ini terkait dengan merawat pertemanan. Mari kita simak. Terima kasih. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nuning, Iwan dan Ahwat yang dirahmati Allah di seluruh Indonesia dan seluruh jaringan Rasil. Hari ini saya mendapat kesempatan kembali bersapa pada sahabat-sahabat di Rasil. Dan hari ini kita akan membahas tentang merawat pertemanan, begitu ya. Saya ingin memulainya dengan kisah ketika kita masih TK gitu ya, kan kita udah mulai keluar dari rumah nih gitu. Sekolah di TK, di SD, di SMP, di SMA. Di TK itu main ayun-ayunan bareng sama teman-teman, main apa ya, engklek ya. Sekarang masih ada nggak ya engklek ya? Yang loncat-loncat itu loh pakai kaki ya. Terus udah gitu SD ya, belajar bersama, bikin tugas bersama. Saya masih ingat dulu tuh di SD itu di Bandung dikasih tugas masak bersama gitu ya. Seru banget sama teman-teman tuh masak-masak bareng-bareng. Terus SMP kita mulai ada acara jalan-jalan, belajar bareng. SMA juga curhat-curhatan. Pokoknya seru deh ya. Nah, itu adalah pertemanan. Nah, pertemanan bisa dari rumah, bisa dari sekolah, bisa dari organisasi dan lain sebagainya. Kemudian kuliah dan lain sebagainya, tempat kerja dan seterusnya. Nah, dari salah satu hadis, ketika seseorang berada di surga, lalu dia cari temannya nih yang dulu nih gitu ya. Tapi nggak ketemu nih temannya gitu ya. Ini adalah salah satu hadis dari Ibnu Mubarak. Dia bilang, ya Rob, aku nggak lihat sahabat-sahabatku dulu yang waktu kami bersama-sama di dunia. Nah, jadi waktu itu kami sholat bersama, puasa bersama, berjuang bersama. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, pergilah ke neraka, lalu keluarkan sahabat-sahabat kamu yang ada dalam keimanan yang sama, lalu meskipun dia juga berbuat kebaikan
sebiji zarah gitu ya, ajaklah gitu. Jadi ternyata sahabat itu, pertemanan itu punya makna besar sekali di dunia dan juga di akhirat. Kemudian kalau kita ngerujuk kepada Al-Quran, Al-Hujurat ayat 13, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Saling kenal mengenal. Jadi kita diperkenankan atau didukung untuk saling kenal mengenal dengan berbagai macam suku-suku, bangsa-bangsa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya Allah adalah yang orang yang paling mulia, di antara kamu adalah yang paling bertakwa dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat ternyata pertemanan itu sangat positif, baik menyamankan untuk di dunia maupun di akhirat. Kenapa begitu? Karena kita nggak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Karena manusia itu makhluk sosial. Merujuk kepada pandangan dari Aristoteles, ya, filsuf Yunani yang ada di 2400 tahun lalu gitu ya. Dia menyebut bahwa manusia itu zoon politikon. Manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat. Lalu kalau merujuk pada ahli-ahli barat lain, filsuf dari Scotland yaitu Adam Smith pada abad ke-18, beliau adalah pelopor dari ilmu ekonomi modern yang juga mengatakan bahwa manusia adalah homo hominid socius, yaitu manusia adalah sahabat dari manusia lainnya. Betapa berbagai pandangan tadi mengkonfirmasi bahwa kita ini butuh orang lain. Mari secara realitas kita bayangkan, kita makan nih, itu dari padi yang nasi ya, dari padi yang ditanam oleh petani. Kita masak dari tungku yang dibuat oleh pandai besi. Pakaian kita dijahit oleh penjahit. Kita tinggal di rumah dibuat oleh tukang bangunan, arsitek, dan berbagai profesi yang rajut-merajut ikut berkontribusi. Jadi kehidupan kita tak mungkin ada tanpa adanya orang lain. Anggota komunitas besar manusia yang ada di dunia ini saling berbagi informasi, dukungan, dan benda juga kasih sayang. Jadi pertemanan itu adalah hal mendasar yang menjadi kebutuhan dari adanya manusia. Terus kita bertanya nih, emang kita nggak perlu sendiri? Enggak tuh, kita juga perlu sendiri. Jadi perlu bersama, perlu juga sendiri. Kenapa kita nggak bisa sendiri aja tanpa bersama? Karena dari periode jangka panjang sendiri itu merusak. Terasing, seseorang yang terasing ternyata rentan secara emosi, depresi, bahkan ada minat untuk bunuh diri. Artinya kesejahteraan itu bisa tercipta dengan kita mampu bermasyarakat dengan orang lain. Ada ahli lain yang namanya Daniel Goleman, dia psikolog dan jurnalis ilmiah. Dia mengatakan bahwa keterasingan sosial atau nggak ada teman buat curhat atau memelihara hubungan secara erat dari hati, itu melipat gandakan kemungkinan untuk menjadi sakit atau mati. Ada sejumlah jurnal ilmiah yang juga mengatakan hal yang sama, yaitu keterasingan sosial sama pentingnya
terhadap angka kematian atau juga dari kebiasaan merokok, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, obesitas, kurang olahraga. Artinya keterasikan sosial itu tidak kasat mata. Orang tidak melihat itu sebagai momok yang karena secara biologis jadi perlu ke dokter gitu. Tapi menyendiri menimbulkan masalah dari seseorang untuk bisa menjadi hidupnya bermakna dan nyaman. Intinya kita butuh orang lain. Ada seorang anak nulis di dinding. Dia orangnya, anak itu kesepian. Dia nulis kata-kata indah di dinding. Terus kok nggak ada yang ngasih apresiasi ya? Kesan dia berpikir kok nggak ada yang suka ya gitu. Apa ada yang salah dari dirinya? Kenapa sih nggak ada yang perhatiin sama aku? Kata si anak itu. Terus ada suara-suara aneh gitu ya bilang, "Nak, kamu perlu temen. Kalau nggak ada mereka, kata-kata kamu itu nggak berguna. Nggak peduli seindah apapun kata-kata yang kamu tulis itu." Jadi dia mulai cari teman. Dan akhirnya dia punya teman. Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah, temenan itu seru. Selain seru, banyak juga manfaatnya. Mari kita lihat apa saja manfaatnya. Pertama, bikin gembira, bikin bahagia, membesarkan hati kita. Kemudian juga membantu saat dibutuhkan dukungan. Jadi support moral yang dibutuhkan oleh seseorang itu diperoleh dari pertemanan. Tentu saja dari keluarga juga. Tapi yang saya ingin sampaikan sekarang ini adalah terkait dengan pertemanan. Artinya dukungan karena keluarga, pertalian keluarga, oke, fine. Tapi sebagai teman itu penting sekali. Teman juga bisa jadi tempat curhat. Teman juga bisa nambah rejeki. Kita bisa dapat rejeki dari teman. Teman juga bisa mengubah sifat kita karena memberikan pengaruh positif pada diri kita dan menjadi inspirasi untuk kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri kita. Apalagi manfaat dari banyak teman. Ada sebuah hadis, riwayat Bukhari dan Muslim meriwayatkan, sesungguhnya perumpamaan teman yang baik itu kayak minyak wangi. Jadi teman yang baik, teman yang membawa dampak positif itu seperti minyak wangi. Kita beli, nggak beli, ya penjual minyak wangi deh. Beli, nggak beli, kita dapat manfaat. Tetap kita dapat baunya, sedap. Menyegarkan. Nah, teman yang jahat, kontrasnya teman yang jahat, itu seperti peniup api pandai besi. Kita dekat sama dia, itu bisa membakar baju. Bisa baunya jadi tidak sedap. Jadi kita bisa milih nih. Ketika kita punya logik yang
mencerahkan, apakah memilih teman yang baik atau teman yang nggak baik dengan dampak yang jelas. So kenapa kita pilih teman yang nggak baik? Ngabisin energi, nyapein, nyebelin. Ada lagi dari sebuah hadis riwayat Abu Daud mengatakan bahwa seseorang itu pengikut agama temannya. Karena itu hendaklah seseorang meneliti siapa yang jadi temannya. Rugi sekali ketika kita berteman dengan orang yang mengambil energi negatif kayak vampir bagi diri kita. Apalagi kalau kita punya teman yang banyak orangnya, tapi nggak ada yang menegur ketika kita melakukan kesalahan. Nggak ada yang memberikan catatan atau saran yang diperlukan untuk membuat kita menjadi lebih baik. Jadi manfaatnya banyak teman itu positif. Kita bisa memperkaya ilmu, dialog, membuka cakrawala. Bayangkan ya, menarik sekali ketika kita bisa memilah-milih teman. Teman yang jurusan hukum, teman yang jurusan masak, teman yang jurusan info jalan-jalan, teman yang jurusan info agama, teman yang jurusan info keuangan. Jadi kalau kita bisa memperkaya teman, ini akan menjadi positif untuk kita. Karena kalau ada masalah ini, tinggal diskusi sama dia, tanya sama dia, bisa membuka cakrawala kita dari dia. Sebagian masa depanmu ditentukan oleh siapa teman bergaulmu. Jadi cukup wajar ketika orang tua sangat memantau dengan cermat dengan siapa anak-anaknya berkawan. Lalu sebagai individu yang sudah mandiri juga perlu berhati-hati dengan siapa kita berkawan. Manfaat lain dari punya teman adalah hatinya tentram. Ketika kita lagi bete, dia ngasih penenang. Dia memberikan sudut pandang yang kita barangkali sedang tertutup karena satu realitas tidak dapat disimak pada saat yang sama dan berseberangan sudut pandangnya. Kita tidak dapat melihat satu sisi realitas dengan sempurna pada saat yang sama ketika kita berdiri di satu tempat. Untuk bisa melihat di sebaliknya sudut pandang lainnya. Dan teman kita ketika punya wawasan yang luas itu dapat memperkaya hasanah sudut pandang kita untuk bisa melihat dari sisi yang berseberangan tersebut. Jadi rasa sakit, rasa marah kita menjadi lebih terobati manakala kita punya teman yang bisa membantu kita untuk melihat sudut pandang yang berbeda. Sahabat yang baik itu bisa menetralisir pikiran dan perasaan negatif. Bahkan mendukung ke arah cara berpikir positif, mendamaikan, menyemangati kita. Apalagi manfaat dari punya teman.
teman bisa membantu kita untuk melihat terobosan-terobosan baru dalam kehidupan. Misalnya gini, kita punya teman yang ahli bisnis, kita nggak ahli bisnis. Dia bisa bercerita atau bisa mencontohkan pengalaman personal dia dalam melalui terobosan-terobosan yang kreatif yang barangkali tidak mudah kita peroleh bahkan di bangku pendidikan formal. Karena pengalaman itu butuh tantangan-tantangan yang dijawab dengan smart. Atau teman kita bisa memberikan cara pandang terobosan-terobosan tentang bagaimana membuat suatu karya yang kita nggak kebayang. Oh gitu ya caranya ya. Jadi pertemanan punya banyak manfaat untuk kita bisa belajar banyak hal. Termasuk juga belajar memahami sifat-sifat manusia. Karena semua manusia adalah unik. Dari dirinya sendiri dibawa beserta kelahiran secara genetis. Dari olahan lingkungannya. Dari perkembangan kemajuan cara berpikirnya. Kesediaan untuk menerima tantangan dan lain sebagainya. Semuanya menjadi warna-warna yang unik untuk kita bisa membuka mata, melihat perbedaan yang menarik dari orang tersebut. Teman punya banyak manfaat. Dan saya banyak belajar dari teman-teman saya. Saya pernah baca satu cerita tentang pemain sepak bola. Kalau orang yang suka main sepak bola Pak pasti tahu nih tokoh ini, Ronaldo. Pemain sepak bola. Di tahun 2014 itu dia menang Liga Champion di Lisabon. Kemudian udah selesai pertandingan tersebut, semuanya riuh, semuanya seru, semuanya gembira ya merayakan kemenangan tersebut. Tapi tiba-tiba Ronaldo itu memisahkan diri, lalu berlari ke tribun penonton dan merangkul seorang pria sambil berurai air mata. Pria itu namanya Albert Van Trouw. Ya. Albert Van Trouw itu sahabatnya. Waktu dia masih jadi pemain pemula, pemain junior dulu. Nah, sesungguhnya si Van Trouw ini lebih jago lah boleh dibilang, bintangnya, selebnya lah di olahraga itu. Suatu saat ada pemantau bakat gitu ya, yang pemandu bakat, dia cari-cari nih siapa nih yang bisa jadi diorbitkan untuk tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi gitu ya, ke klub besar di Portugal. Lalu atau juga ke Sporting di Lisabon. Dia cari kandidat. Terus dia bilang slotnya cuma ada satu kata dia gitu. Nah, Ronaldo dan Van Trouw tadi itu sama-sama bersaing ketat. Kompetisinya cukup fair. Fair adalah siapa yang bisa mencetak gol lebih banyak yang dipilih. Seru pertandingan mereka. Apa yang tadi terjadi? Ronaldo mencetak gol pertama. Memang Ronaldo cetak gol pertama karena dia punya tendangan yang terukur. Tapi Van Trouw itu bisa membalas
cetak golnya dengan pendekatan yang dia juga canggih, yaitu sundulan. Poinnya adalah sama. Tapi kemudian Frank Rowe secara cepat mampu mengungguli dari Ronaldo. Tetapi di akhir momen ini yang menarik. Van Rowe melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu dia bukannya mencebloskan bola itu ke gawang lawan, dia mengoper bolanya ke Ronaldo. Jadi Ronaldo yang bisa mencetak gol. Jadi pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Ronaldo. Ronaldo lah yang dibawa. Jadi persahabatan itu sungguh-sungguh luar biasa. Seusai pertandingan, Ronaldo bertanya, kenapa kamu kok begitu? So kind. Frank Rowe bilang, karena kamu sebenarnya emang lebih hebat dari aku. Ronaldo lalu hijrah ke tahapan-tahapan berikutnya. Namun tanpa pengorbanan dari sahabatnya ini, dia nggak akan pernah sehebat sekarang. Atau pasti ceritanya akan berbeda kembali. Ketika wartawan penasaran akan cerita itu dan dia datang ke rumahnya Frank Rowe itu bekerja biasa-biasa saja, nggak jelas pekerjaannya, tapi hidupnya cukup mapan. Dia didukung oleh Ronaldo. So they support each other. Relationship yang begitu indah, saling dukung, saling merespek satu sama lain. Sahabat sejati adalah sesuatu yang sangat berharga. Gitu kira-kira Mbak Nuri sebagai overview. Luar biasa. Jadi memang selalu saja ada yang akan menjadi bagian dari perjalanan kebersamaan kita dengan teman kita, dengan sahabat kita. Yang kalau nggak dirawat seperti yang Mbak Mona bilang, bisa saja akan terjadi rasa hambar mungkin. Betul. Ya di dalam perjalanannya. Ada satu tulisan yang mudah-mudahan juga menginspirasi. Aku tahu kalau mengakui sesuatu itu akan mengundang amarah, akan menghujamkan luka di hati orang-orang yang kita cintai. Apalagi kalau aku jatuh cinta pada orang yang kau cintai. Dan karena aku ingin menjadi bagian dari yang mencerahkan seperti engkau menjadi matahari bagiku, yang menerangi dan memberi semangat untuk hari ini. Sebagaimana engkau selalu tunjukkan arahku dan mengingatkan aku saat aku salah melangkah. Bagaimanapun keadaanku, kau selalu punya sudut pandang positif. Kita saling menyembuhkan ketika terluka, saling berbagi ketika sepi, dan jadi teman berjuang yang menyenangkan. Bagaimana mungkin aku mengakui kalau aku mencintai kekasihmu? Subhanallah. Ya, itu adalah bagian dari perjuangan juga, karena merawat persahabatan gak bisa meninggikan, mendahulukan ego ya. Iya. Baik, nanti kami akan kembali ke ruangan Anda setelah jeda berikut. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di Palembang, yang ada di Sukabumi, di Semarang, di Banyuwangi, di Pontianak, juga di tempat-tempat di mana Rahasil untuk Islam yang satu ini bisa disimak. Baik lewat YouTube Rahasil TV atau juga melalui streaming Rahasil 720 AM ya. Kami kembali sesudah lagu ini.
satu. Di bincang komunikasi bersama Dr. Laila Monaganim yang sedang bahas terkait dengan merawat pertemanan. Ngomong-ngomong Mbak Mona, sebelum kita ke WA yang dikirim ya atau pertanyaan, itu orang sering bilang deh, penting punya teman baik, teman banyak karena networking. Iya. Kita bisa berkembang karena teman dan sebagainya. Sebegitu tinggikah manfaat daripada ini semua? Mbak Nuning ada statement, unless you're networking, you are not working. Aha. Kalau nggak ada teman, nggak ada kerjaan. Unless you're networking, you are not working. Kalau nggak ada teman, nggak ada kerjaan. Data itu bisa dikonfirmasi karena ternyata sekitar 70% dari kerjaan itu kita dapetin dari teman, dari pertemanan. Kemudian kalau kita punya referensi, ya, kita bisa mencapai lebih dari 80% potensi diterimanya telepon dibandingkan dengan panggilan telepon yang acak. Iya. Jadi ketika kita berhubungan sama orang, kenapa penting? Karena satu orang itu, ya misalnya saya kontak Mbak Nuning. Mbak Nuning ini memiliki potensi untuk punya 500 kontak lainnya, minimal. Saya nggak percaya Mbak Nuning 500 ya, pasti ribuan. Atau mungkin bisa more than that gitu loh. Jadi kontak itu dari pertemanan itu menjadi duplikasi. Ada satu research yang menurut saya menarik ya. Jadi dia bilang begini, Anda bisa mencapai siapa saja di dunia ini. Ya. Siapa saja dengan 7 lapis, maksimal 7 lapis. Misalnya begini, kita mau ketemu sama Ratu Elizabeth gitu ya Mbak Nuning. Berarti apa? Oh, kita punya link siapa nih? Dari link itu punya link siapa? Link itu punya link siapa? Bisa sampai ke sana. Bahkan kalau itu yang 7 itu yang paling tinggi gitu ya. Di bawah itu, oh kita mau ketemu sama misalnya sama presiden misalnya ya, kita mau ketemu sama Presiden Jokowi. Oh bisa jadi kita punya nge-link ke sini sama ke sini, 2 tahap aja atau 3 tahap sudah bisa sampai. Atau bisa jadi pokoknya maksimum 7 tahap. Itu sudah hasil dari penelitian yang dielaborasi ternyata untuk mencapai siapapun itu 7 tahap maksimal. Jadi networking itu kita bisa dapatkan dari pertemanan, kesempatan, bisa juga kerjasama, semangat kita bisa dapatkan dari pertemanan kita. Makin banyak orang yang kita kenal, makin kita mengenal mereka, makin banyak kesempatan atau peluang untuk kebaikan. Tapi sekali lagi yang kita fokuskan saat ini adalah bukan cari teman yang bisa bantuin saya, tapi cari teman, kalau kita pakai konsep networking, carilah teman sebanyak mungkin untuk bisa kita bantu. Bukan cari teman sebanyak mungkin buat kita minta bantuan gitu ya. Iya. Berbanding terbalik logiknya gitu ya. Bisnis, promosi, karir, informasi sosial, referensi, transaksi, support, partnership dapat kita dapatkan dari pertemanan tersebut. Begitu. Itu tentang manfaat dari pertemanan. Udah ya banyak banget intinya gitu ya. Mau dipretelin dari banyak hal, banyak sekali. Sekarang saya mau ngajak untuk ngeliat dari sudut pandang bentuk-bentuk pertemanan tuh kayak gimana sih, bentuk-bentuk hubungan tuh kayak gimana sih. Ada satu research dari Varderberg ya, dia bilang temen itu orang itu kita bisa petakan dari ada kenalan, ada teman, ada sahabat gitu. Kenalan adalah orang yang kita kenal namanya dan bicara sekali-sekali. Interaksi kita tuh nggak banyak, nggak intens, terbatas. Di kantor, di rumah, di grup gitu ya. Itu namanya kenalan. Nah, kenalan bisa
di RT kita, di mungkin apartemen gitu ya, sekampus, sekantor gitu deh. Kalau kita ketemu sama dia, biasanya kita ngasih hormat, say hi, kira-kira sapa-sapa gitu deh. Ya. Nah, dari teman, dari kenalan bisa jadi teman. Teman itu karena perjalanan waktu, si kenalan tadi jadi teman. Teman atau teman-teman adalah mereka yang dengan siapa kita mengadakan hubungan dengan lebih pribadi secara sukarela. Begitu definisi dari teman. Sebagaimana persahabatan berkembang dari satu interaksi ke interaksi yang terikat oleh peran atau karena kesepakatan bersama. Yuk keluar bareng, yuk makan bareng, itu teman. Si teman itu atau pertemanan dalam konteks itu bisa saja hilang ketika kita berubah konteksnya. Udah pindah kerjanya, temannya hilang. Atau interaksi tadi udah hilang. Ya. Kemudian juga berikutnya yang ketiga adalah sahabat. Jadi tadi kenalan, teman, sahabat. Sahabat itu levelnya lebih tinggi dari pertemanan. Sahabat itu dikit banget. Berkembang, berkesinambungan, beberapa perilaku, jadi sahabat itu intens lagi, lebih deeper lagi, lebih dalam lagi dari pertemanan. Kenalan, teman, sahabat. Sahabat perawatannya lebih intens. Ada kesepakatan dalam hubungan persahabatan itu. Ada mengenalnya juga cukup baik, cukup nyaman. Kemudian juga sahabat itu orang yang mau dengerin kita gitu ya. Atau juga orangnya responsif. Kemudian juga kita mau mengungkapkan, ada pengungkapan, kesediaan untuk melakukan pengungkapan diri kita gitu ya. Itu dalam persahabatan ada indikasi-indikasi dari pertemanan naik level jadi sahabat. Kemudian ada dukungan emosional terhadap sahabat. Teman juga ada tapi less than sahabat. Dukungan ada mau mendengarkan, mau dengerin, mau menyampaikan, mau ngedukung gitu ya. Itu sahabat. Kemudian juga mampu menyelesaikan konflik. Karena sahabat itu adalah individu yang berbeda kepribadiannya, peminatannya, dan lain sebagainya. Atau bisa jadi ada kesamaan-kesamaan tertentu, tapi tidak sepenuhnya tentu saja. Kita tahu manusia itu semuanya unik. Nah, dalam pertemuan itu, konflik ada dalam setiap hubungan yang penting. Jadi kalau punya hubungan sama sahabat yang penting ini, pasti ada konflik. Jadi kemampuan untuk menyelesaikan konflik, beda pandangan, beda sesuatu, itu tidak terelakkan. Kemampuan untuk menyelesaikannya adalah kekuatan. Di persahabatan tergantung pada keberhasilan kita dalam menangani hal-hal yang tidak kita sepakati, tidak kita setujui. Pengelolaan, kemampuan untuk mengelola konflik secara kompeten, itu mampu mengeratkan persahabatan. Jadi kita tadi beda tingkatan dari hubungan antara kenalan, teman, dan sahabat. Makanya sahabatnya cenderung gak banyak. Dan perlu perawatan yang intens. Sahabat itu mungkin saja kita bisa datang ke rumahnya terus yaudah deh aku mau tiduran di sini ya gitu. Teman belum tentu sampai kayak gitu. Nah, jadi nggak mungkin tiba-tiba ketemu orang langsung loncat sampai ke sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu perlu proses. Sahabat kental atau teman akrab
itu seseorang yang sekali lagi jumlahnya sedikit, dan dengan siapa kita bersama-sama membuat komitmen tingkat tinggi, saling tergantung, punya kepercayaan, mau mengungkapkan, punya perasaan senang dalam perjumpaan-perjumpaan itu. Kita bisa punya kenalan banyak banget. Jumlahnya tidak terbatas. Teman juga lumayan banyak, tapi sahabat nggak banyak. Karena intens untuk merawatnya. Jadi di dalam dialog kita ini, fokus kita adalah ketiga-tiganya bisa kita lihat, tapi pertemanan itu bisa kita perbanyak juga gitu. Mau meningkat menjadi persahabatan, oke, fine. Begitu Mbak Nuning. Nanti kita akan lihat tipsnya merawat ya. Gimana? Silahkan Mbak Nuning. Ada yang Sambil di-sharing? dijawab dari pertanyaan yang masuk ya. Karena pertemanan perlu dirawat. Iya. Tadi sudah bahasanya sampai iya ya, nggak bisa semua orang masuk ke rumah terus aduh capek banget gue mau ngeletak Kalau bukan sahabat itu kayaknya impossible Ya, betul, banget betul, ya. betul. Ini pertanyaan dari Ibu Nurlis terlebih dahulu, jauh di Sukabumi. Welcome Bu Nurlis. Kalau misalnya di dalam pertemanan ini itu terkait dengan orang tua nih. Berteman dengan orang tua itu merupakan bagian yang diperlukan juga mungkin oleh kita. Maksudnya orang tua sendiri? Orang tua Atau manapun orang, atau ya, orang yang tua, beda. ya, bukan orang kalau, tua. Kalau misalnya dengan orang yang tua, lebih tua usianya. Atau juga orang tua sendiri yang mana saja. Yang jelas kalau lawan bicara yang dimaksud ini orang tua itu tetapi banyak ngomongnya, tapi kita mau tetap berteman, apa yang harus dilakukan? Iya. Dalam konteks persahabatan ya. Tadi tuh kan ada dukungan sosial, mau dengerin, mau curhat. Kalau ada ributan bisa diselesaikan, itu konteksnya sahabat. Makanya nggak banyak tuh gitu ya. Tapi teman, ketika kita saya mau punya banyak teman, kita bisa perbanyak aja teman gitu loh. Saya mau temenan sama yang lebih senior secara usia gitu ya dari kita. Oke aja gitu. Saya juga punya temen kok cukup banyak gitu ya. Dalam konteks itu kita masih ada juga panduan budaya yang mengikat kita. Ya, panduan budaya tersebut sebagai modal untuk kita berinteraksi sama dia. Misalnya begini, ini saya punya teman dekat ya, lumayan dekat lah gitu ya. Beliau umurnya kira-kira bedanya itu waktu saya berteman dengan beliau itu lebih dari atau 40 tahunan lah bedanya. Jadi seperti anak dan ibu dong ya. Seperti anak dengan ibu. Nah, kami bisa ngobrol sana sini gitu ya. Tapi saya tidak akan menempatkan dia seperti sahabat seumuran. Iya. Saya nggak akan bisa segitunya curhat-curhat, kecuali saya nggak tahu ya, mungkin kalau udah deketan banget gitu ya. Tapi kami bisa nyaman, bisa punya teman. Senang loh kita punya teman banyak yang itu tadi jurusannya beda-beda. Ini jurusan bisa bikin makanan yang enak, ini jurusan bisa nanyain tentang cara bikin apa, ini cara bikin taman, ini pelajaran apa. Kenapa nggak kita perluas tadi? Nah, makanya cara kita berteman dengan orang tersebut, kemungkinan kita masih pakai modal-modal kultural, budaya, yaitu misalnya bagaimana bersikap sama orang yang lebih senior dan lain sebagainya. Kalau kita mau curhat ya kan tadi kan pas banget itu. Bisa nggak kita sebanyak itu curhat, kan kita perasaan ini yang sampai sebebas-bebasnya itu si persahabatan tadi. Kalau belum berarti masih kategori teman. Iya. Jadi tinggal diatur bagaimana kita melakukan pertemanan itu berdasarkan apa yang kita tangkap tentang budaya, tentang kalau udah
usianya berbeda dan sebagainya. Betul. Ini ada dari hamba Allah. Betul. Tadi yang dibacakan sebelum jeda, saya banget tuh. Saya juga jatuh cinta pada kekasih sahabat saya. Ya udah saya batin aja. Ini perjuangan keren loh ya. Tidak memutuskan persahabatan karena hanya hal itu. Kan challenging ya. Oke. Menantang sekali itu ya. Menantang sekali, dan ini hanya statement saja. Jadi tidak ada yang ditanyakan. Tetapi yang satunya rusak kalau di ini ya. Betul. Mau pilih mana nih? Belum tentu juga nanti akan jadinya benar kan? Betul. Jadi harus cerdas memilih. Oke. Assalamualaikum. Saya punya teman karib sejak kenal saya sudah punya anak 4. Kami sama-sama kerja. Kami bersahabat sampai sekarang. Waktu saya susah dia bantu, dan ketika dia susah saya bantu. Sampai sekarang kalaupun kami jauh, kami masih saling bantu, suka-suka, baik suka ataupun duka. Baik materi ataupun finansial yang kami selalu bantu. Ini bisa nggak sih dikatakan sahabat sejati? Karena kita berpilih puluhan tahun, kamu menjadi keluargaku, aku menjadi keluargamu. Ini bisa banget. Tadi ada dukungan sosial, nggak ragu untuk menyampaikan, nggak ragu untuk mendengarkan. Kalau ada konflik mau nyelesain, ya kan? Dukungan sosial, dia bahagia tuh kita bahagia gitu loh. Punya nggak 10 jari teman? Ada 10 ya, gitu? Bisa. Keren banget. Oh, kalau teman banyak banget. Sahabat maksudnya? Oh, sahabat ya. Sahabat bisa saja. Maksudnya kita klik sama dia gitu loh. Nah itu kan klik itu kan temen itu nggak akan segitunya kita bisa saying anything, ya kan? Mbak Mona, bagaimana kita mengarahkan anak di dalam berteman nih? Oke, untuk tidak mudah terpengaruh kalau temannya berbuat tidak baik atau tidak jujur. Anak saya 10 tahun mudah sekali berteman dengan siapa saja, dan sering kalau saya kasih tahu kalau teman hati-hati, cari teman yang baik, karena manusia dilihat dengan siapa dia berteman kan. Mohon nasihatnya Mbak Sukron. Iya. Bagus banget ya anaknya punya skill untuk bisa berinteraksi antar pribadi, itu kecerdasan tersendiri yang bagus gitu ya. Modal-modal untuk bisa punya bisnis, punya network dan lain sebagainya. Modal-modal berharga nih untuk kehidupan nih, ya kan? Nah, bagaimana memupuknya, bagaimana meningkatkan skill dia untuk bisa memilah dan memilih teman, itu adalah proses asuhan di keluarga. Sekali lagi, ketahanan keluarga adalah satu upaya dari keluarga yang sungguh-sungguh. Gimana caranya? Kita perkenalkan, kita ingatkan, kita kasih dongeng yang kira-kira menyentuh dia, membuat dia bisa membuat imajinasi. Oh iya ya, kayak gini nih petanya nih kalau berteman nih. Yang ini menguntungkan, yang ini merugikan. Atau kita perhatikan ketika dia kebentur, what lesson behind it, ya kan? Apa sih pelajarannya gitu. Biar dia sendiri yang membuat pemaknaan. Atau dia mampu untuk meliding temannya kepada yang baik. Jadi dia nggak hanyut kalau bisa ya. Tapi kalau masih dalam proses yang memang riskan, hati-hati jangan sampai dia berteman sama anak-anak yang berkontribusi terhadap perilaku-perilaku atau kepribadian yang bisa jadi memperburuk dirinya. Iya. Sebelum dilanjutkan dengan materi yang lain, ini nanti ada tipsnya. Saya punya teman macam-macam, Mbak Mona. Ada teman jalan, ada teman makan, ada teman diskusi. Yang saya rawat cuma dengan membahas yang pas kalau ngobrolin yang dia suka. Saya nggak mungkin ngomongin tentang makanan sama teman saya yang suka main bola. Jadi apakah hanya itu saja atau ada lain tipsnya? Kalau saya hanya ngobrol yang dia suka sehingga kita betul-betul tidak pernah berselip obrolan. Oke, dari hamba Allah. Itu smart. Itu satu pendekatan yang smart ya, cerdas dalam berteman. Sekarang mau naik nggak? Mau naik tingkat nggak? Jadi sahabat nih, ya kan?
sahabat itu kita bisa apa adanya, ya kan? Mau nerima, mau dengerin, kita enggak apa ya bahasa Sundanya, enggak asa-asa apa ya, apa ya, enggak ragu-ragu, enggak ragu-ragu untuk menyampaikan apa yang kita khawatirkan atau mendapatkan saran atau memberikan saran konstruktif begitu ya. Kemudian ketika ada konflik siap untuk menyelesaikannya gitu ya. Ada tarik ulur juga memang dalam jatuh bangun juga. Nah, pertemanan itu tadi smart. Merawat pertemanan itu cukup baik itu tadi begitu loh. Nah, kalau mau naik kita bisa coba yang lain atau nggak apa-apa kita punya teman yang jurusan yang bahas olahraga, temen pas jurusan olahraga. Ya kita banyak manfaat juga punya teman yang olahraga. Apa sahabat kita bisa diajakin olahraga nih? Belum tentu ya. Dia pemalas maunya seru-seru makanannya. Tapi kan kita klik nih sama dia nih urusan isu yang lain gitu ya. Nah ini buat teman olahraga, buat teman ngomongin tentang isu finansial gitu Mbak. Atau teman jalan-jalan yang pas ya. Iya teman jalan-jalan itu gitu. nggak mudah loh. Nah ini bisa naik lagi nanti dengan kita memahami ini gitu. Apa ya ini worth nggak gitu. Layak nggak untuk saya gitu. Oke. That's a good idea. Sambil, apa tips lainnya ya? Nah, itu dia penting. Ya, oke. Kita akan bahas ya tentang tips lainnya ya. Nah, tipsnya adalah beberapa tips ringan nih ya untuk menambahkan. Kasih salam sama dia. Kalau mau punya temen, kita say hi sama dia ya. Ini Rasulullah pernah bilang, mau nggak saya tunjukkan sesuatu yang kalau kamu lakukan, kalian akan saling mencintai gitu ya. Nah, jawabannya adalah sebarkan salam di antara kalian. Jadi ternyata menyebarkan salam itu ternyata menjadi kita saling mencintai, kita saling dicintai begitu. Misalnya Assalamualaikum dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang pertama tadi pertemanan. Kemudian senyum dengan tulus. Ini apa namanya untuk orang tertentu itu challenging ya. Tantangan nih gitu ya. Apalagi orang yang lagi serius, lagi banyak kerjaannya gitu ya. Tapi bersenyumlah sama orang. Jadi jangan meremehkan sekecil apapun perbuatan baik meski ketika kita ketemu kita dengan wajah ceria. Nah ini challenge ini. Seru gitu loh ngelihat orang yang ceria, mudah tersenyum, mudah menyapa. Gitu. Itu punya banyak temen. Jadi kalau mau punya banyak temen, orang suka, Mbak Nuning saya nih lumayan sering ketemu orang bilang, saya susah ya cari teman, susah ya berteman. Ya iya, nggak mau nyapa-nyapa, nggak menunjukkan wajah ceria, senyum. Itu makanya susah dapet temen. Terus ucapkan halo gitu ya, atau ya tadi lah ya, selain dari salam, kita say hi gitu ya. Orang suka bilang ini SKSD nih sok kenal sok dekat nih gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu jadi pelumas untuk memudahkan jalur interaksi. Sangat mudah. Ya misalnya ya, coba deh naik kendaraan, terus udah gitu kita bilang permisi Pak, permisi Bu, halo gitu ya, say hi aja gitu. Itu langsung ngobrol. Kalau nggak mau itu udah langsung diem, sibuk-sibuk sendiri-sendiri gitu. Nah, jadi senyum, gimana cara senyum kita perhatikan, jangan senyum itu ada yang nyengir ya, yang gitu doang gitu ya. Tapi senyum itu ada sudut mata yang mengecil juga gitu, yang memengaruhi sudut mata kita gitu dengan senyum kita gitu ya.
Jadi kalau sampai ada orang yang teknis banget gitu ya, dihitung nih sekian senti dan lain sebagainya itu saking jadi dua-duanya gitu ya, nggak cuma satu sisi. Misalnya ya satu sisi tuh ya Mbak Nuning misalnya begini Mbak Nuning, gitu kan? Itu kan cuma satu sisi tuh yang bergerak gitu ya. Kesannya tuh nyebelin. Tapi kalau dua sisi gitu ya. Jadi sangat menarik. Jadi sangat menarik. Beda banget, kontras banget. Gimana caranya punya teman? Nerima dia apa adanya. Ini untuk mencari teman dalam konteks yang baik gitu ya. Kita nerima teman itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Kita mau diterima apa adanya, tapi kita nggak mau nerima apa adanya dari dia. Jadi yang dia nggak bener terus kita jelek-jelekin, itu nggak jalan. Ada satu kisah nyata, ini kisah nyatanya di Cina nih. Ada seorang teman yang gendongin temennya yang kebetulan cacat dari rumah, dari tempat asramanya ke sekolah barengan. Terus udah gitu di sana kalau ada perlu iniin makanan dia bantuin. Kemudian pulangnya dia gendong lagi gitu. Luar biasa persahabatan itu. Ini temennya nih yang cacat ini yang berkebutuhan khusus ini pinter. Dua-duanya juga pinter. Tapi yang temennya ini juga luar biasa. Jadi dia bisa belajar bersama. Bisa dua-duanya jadi pintar. Jadi ternyata persahabatannya di antara kedua-duanya itu luar biasa. Tanpa pamrih. Kemudian nggak milih-milih cari temen itu gitu ya. Siapa dia, backgroundnya dia siapa. Temen itu apa aja karena rugi loh punya temen dikit. Beneran. Temen banyak itu sekali lagi kayak tadi tuh Mbak Nuning ya. Temen yang ngajarin jahit. Misalnya kita mau bisa jahit. Temen yang ngajarin jahit. Atau temen yang kita bisa ngejahitin sama dia. Ngapain kita nggak berteman sama dia, kan rugi. Nah sekali lagi nanti naik tingkatnya itu sahabat, apa itu akan jadi sahabat itu lain lagi gitu ya. Tapi teman itu banyakin, rugi kalau nggak punya banyak teman. Kemudian salah satu tips lainnya adalah jabat tangannya dengan nyaman. Jabat tangannya yang sampai nyaman, yang nggak cuman basa-basi kayak ditempelin doang, kayak ikan basah ditempelin doang, terus nggak ngeliat, nggak respect keberadaan dia, itu rugi karena nggak ada klik. Nah sekarang ini ada isu-isu terkait dengan wabah dari itu ya, dari coronavirus atau COVID ini ya. COVID-19, ini orang sekarang main jabatannya pakai kaki, misalnya ada yang iseng-iseng kayak gitu ya, whatever lah. Intinya dalam konteks yang cukup baik ya, dalam konteks yang umum misalnya biasa gitu ya. Jadi jabat tangan dengan nyaman ini membuat pertemanan menjadi baik, ya. Kemudian sesungguhnya ketika seseorang bertemu dengan orang lain, dia memberi salam, menjabat tangannya, maka dosa-dosa keduanya akan berguguran. Ya, ini ada dalam salah satu hadis ya. Dan bagaikan daun-daun pohon berguguran. Luar biasa. Jadi pertemanan itu luar biasa. Gaul sama orang yang kita temuin. Mbak Nuning saya ingat ya, cukup banyak orang kalau ketemu ke satu acara, aku harus punya temen. Kalau ada temen baru saya mau ngobrol. Ya apa nggak rugi tuh, cuman sama temennya ya itu doang gitu. Cuma kalau kita ketemu sama satu event baru, terus kita hai, terus ngobrol dari hal yang remeh ya kan itu kalau di dalam komunikasi itu ada teori bawang gitu ya. Ada layer-layernya.
layer-layer awal tuh layer-layer yang ngomongin hal-hal yang permukaan, misalnya, tinggal di mana, terus apa namanya, apa kegiatannya, terus apa kesukaannya, layer-layer yang umum gitu ya, atau pekerjaannya apa, aktivitasnya apa gitu. Makin dalam, makin dalam, makin dalam, sampai ke dalam core-nya itu tentang hatinya. Ada masalah apa, ada challenge apa dalam dirinya. Kan nggak mungkin orang baru ketemu udah langsung nanya, "Kamu gimana hubungannya sama pasangan kamu?" Kan nggak mungkin, ya kan? Itu kan terlalu dalam. Jadi, so don't worry, kita punya temen banyak ini bisa ngomong di layer-layer depan. Makanya cara nyapa orang lain itu perlu kita pelajari gitu. Ya. Jadi apalagi orang Indonesia yang ada di luar negeri, Mbak Nuning, ini cukup banyak orang Indonesia, entah temenannya sama orang Indonesia atau temenannya sama orang dari wilayahnya, misalnya orang dari Jawa sama Jawa atau orang dari Sunda sama orang Sunda. Rugi tahu. Oke, sama orang Indonesia semuanya, sama orang yang ada di negara tersebut, bikin link yang baik. Kenapa? Karena itu memperluas, bukan berarti sama yang kita sesama orang Indonesia tidak berteman, tapi link itu diperluas begitu. Terus mau mengawali percakapan dengan orang yang kita baru kenal. Itu tadi yang saya ceritain tadi. Nih ya, naik kendaraan, naik bus, naik kereta, naik pesawat. Ketika dari pertama duduk kita udah sapa dulu. Halo Mbak, atau halo Mas, halo Pak, Bu, gitu ya. Say hi lah something gitu ya. Kita duduk, terus kita ngobrol sedikit, mau. Nah itu akan banyak sekali. Iya. Banyak sekali. Tatap lawan bicara kita gitu ya. Untuk membuat dia ngerasa, nih gue nih diorangkan gitu ya. Oke Mbak Nuning, ada lagi nggak? Iya, ada yang mengatakan dari ini hamba Allah di daerah dekat Terasil katanya. Iya. Nenek saya selalu bilang, cobalah untuk menambah teman dengan memujinya. Karena tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak suka pujian kan. Dan saya praktekkan, memang banyak teman saya meskipun terus terang untuk menjadi sahabat perlu proses karena saya tidak bisa berteman dengan orang yang misalnya bersahabat bukan berteman dengan orang yang cuma juga basa-basi. Tapi memuji adalah jimat dari nenek. Benarkah Mbak Mona? Iya. Iya. Memuji itu bagus dalam konteks tertentu ketika kita memang jujur apa adanya. Sarannya adalah jujur, karena kalau kita dianya nggak rapi terus, kamu keren banget, itu bohong sebenarnya. Dan orang pasti juga tahu ya. Jadi itu kan kita nih sedang reflektif kepada diri kita sendiri nih. Atau cari sisi yang memang pantas untuk dipuji. Bagus ya yang dia kerjakan ya gitu. Appreciate, ada kesempatan mengapresiasi, tarik tuh kesempatan itu diambil tuh gitu loh. Misalnya dia bercerita tentang apa, oke, excellent di bidangnya itu gitu loh. Sesuatu yang mampu untuk kita tambah nilai, tambah atas kualitas dari orang tersebut gitu ya. Kinerjanya dia. Setuju? Setuju tapi jujur gitu ya. Dan beralasan ya. Ya, dan beralasan. Kalau bisa dikasih penjelasan gitu. Iya. Pujiannya jadi nggak cuman lip service aja. Betul. Oke, ini dari Mbak Lisa. Assalamualaikum Mbak Mona, Mbak Nuning, Masya Allah indahnya pertemanan. Banyak teman, banyak rezeki dan banyak teman bisa bikin tenang. Wow, sukron. Keren Mbak Mona. Kok seminggu sekali? Kok seminggu sekali, sebulan sekali? Iya. Ya ini statement saja. Banyak yang beri jempol, mau cari teman yang banyak nggak mudah sih kalau kita jadi pendiam. Ini dari hamba Allah. Saya pendiam. Seperti yang barusan dibilang, kalau suruh nyapa orang tuh susah banget, nunggu disapa dulu, tapi saya mau coba. Terima kasih dengan pencerahannya. Oke Mbak Mona, ada yang mau ditambahin? Mbak Nuning, ini cukup banyak, saya sangat sering menemukan orang yang ngomong,
gimana sih mulai ngomong sama orang gitu, Nah, itu. nyapa pertama aja susah banget ya. Coba deh, very easy. Say hi dulu, hai gitu ya. Matanya itu digedein, ini pakai ekspresi wajah ya, pakai ekspresi wajah. Ekspresi wajah, ini ngomongin komunikasi ini ada verbal dan non verbal gitu ya. Verbal adalah kata-kata, pilihan katanya tadi salam, kemudian hi, hello, dari mana, saya ini gitu ya, udah whatever lah yang remeh-temeh lah gitu ya, apa ya, small talks lah gitu ya, omongan-omongan pembuka saja. Lalu bisa cerita tadi, untung saya apa, USA, untung saya apa. Tanya atau bahas, jadi dari omongan-omongan dia dapat stimulus nih ya kan, dapat modal informasi. Misalnya dia bilang, oh saya ini dari Surabaya. Apa tuh modal Surabaya? Oh Surabaya tuh ada ini ya, ada apa yang baru misalnya, ada tempat ini yang baru ya. Atau aduh rawonnya enak banget deh gitu ya. Saya pernah loh yang ada makanan yang di mana, bla bla. Tik udah masuk tuh, dia bisa nyaut. Apalagi stimulus apalagi yang bisa didapatkan? Oh ternyata dia itu baru ngantar anaknya. Oh ya anaknya sekarang kelas berapa? Tambah deh ke sana omongan anak dulu. Ntar dia ngomong apalagi, kita tarik dulu informasi itu. Lalu kita jadi lebih kenal sama orang tersebut gitu ya. Be positif, fokus sama orang tersebut. Itu pertemanan awal-awal dulu. Selanjutnya kita bisa berdiskusi banyak hal. Lihat minatnya dia. Tadi yang itu keren banget tuh. Lihat minatnya dia, makanya dapat minatnya dia itu dari stimulus-stimulus yang kita bisa apa ya, rangsang informasi-informasi yang kita sentuh itu tadi gitu. Keluar ini, keluar ini, keluar ini, keluar ini gitu loh. Kita dapatkan informasi tersebut. Itu dari pertemanan. Lalu dari ekspresi wajah, dari pilihan kata. Sekarang ekspresi wajah nih ya. Ekspresi wajah ini hai gitu ya. Matanya digedein dikit gitu ya. Hai gitu ya. Itu ternyata beda banget. Jadi ketika mata kita dibesarkan itu matanya disinarkan, ditambah sama senyum, ditambah sama hai gitu ya, gerak tubuhnya itu enggak dingin, gerakannya lamban gitu ya, kesannya kayak apa ya, apa Mbak Nuning kesannya? Dingin lah gitu ya, dingin lah, males aja gitu sama orang. Bagaimana membuat jarak itu menjadi lepas, karena orang segen mau nanya duluan. Kalau kita yang nanya duluan, kita yang untung kan, kita udah dapet sama dia gitu loh. Kita punya temen nih sama dia nih. Apalagi Mbak Mona kalau dalam agama kita itu ngasih salam tuh pahala. Iya, kan? Iya nggak? Ngasih salam duluan. Ada misalnya kita say hi, say assalamualaikum, kemudian salaman, kemudian cerah wajahnya, kenal banyak hal. Terima orang atau misalnya kita tidak tahu dia keyakinannya apa, nggak apa-apa, temenan banyak aja gitu loh. I like it. Saya punya teman banyak banget, saya bisa cerita. Oh saya butuh ini, saya kontak dia. Saya bukan mau cari-cari ya, tapi maksudnya begini. Ketika saya bisa berdialog dengan dia atas isu itu, saya bisa punya kesempatan untuk membahas. Misalnya saya punya teman, misalnya dia dengan keyakinan yang berbeda gitu ya. Saya bisa ngebahas banyak hal terkait dengan sesuatu yang saya bisa dapat informasi dari dia, and I like it. Itu nggak ada batas itu. Profesionalisme, pekerjaan, lingkungan, channel, pelajaran, luar biasa banyak sekali kita bisa dapatkan dari pertemanan kita itu. Jadi verbal, pilihan kata, dan non verbal. Ini pertemanan ya. Ntar kalau mau naik pangkatnya, yaitu sahabat, kita udah ngerasa klik sama dia, baru naikin. Iya.
Dan gitu. kalau dikasih PR, bisa Mm-mm. nggak Mm-mm. kalau bulan depan kita ketemu lagi, Anda punya teman baru 10 sudah? Oh ya, ada Diusahakan caranya jadinya lagi kan? Mbak Nuning. Ada caranya lagi. Dengerin dulu dia. Jadi kita kasih stimulus, dengerin. Kita kasih stimulus, dia ngomong, dengerin. Dari sana, dari informasi itu kita bisa tambahin lagi, gembangin lagi Aha. gitu. Terus ada lagi Mbak Nuning. Yang tadi tuh. Kontakin kek teman yang ini, hai, say hi gitu ya kan. Tapi tahu tentang dia yang membuat dia tertarik. Kayak tadi tuh itu smart gitu ya. Dia sukanya apa ya? Aku bahas itu, gitu loh. Nah, tapi jangan cuman itu, karena dengan dia bisa menjelaskan tentang dirinya, kita punya modal informasi banyak gitu loh. Dengerin orang bercerita, itu tadi. Dari sana kita punya informasi banyak tentang dia. Jangan kita ngomong kita lagi, ngomongin diri sendiri lagi. Betul, gitu ya. karena cenderung orang tuh suka dengerin omongannya dianya gitu loh. Jadi kalau kita mau dengerin omongan dia, kan beruntung. Kita yang punya banyak teman gitu. Karena dia merasa Anda merasa berharga, merasa dihargai. Ya. Kemudian ngomongnya itu yang mudah difahami oleh orang lain. Nah, itu dia. Mulai kita bisa punya banyak teman. Kalau saya melihat Mbak Nuning, kunci pertemanan yang sangat ampuh adalah konsep networking. Apa itu? Cari teman sebanyak mungkin untuk bisa kita bantu. Bukan cari teman sebanyak mungkin supaya kita bisa minta bantuan dia. Jadi nanti ketika kita minta tolong sesuatu, ya bukan mau manfaatin, tapi kita bertanya sesuatu dengan senang hati, mereka itu luar biasa. Misalnya ya, saya butuh sesuatu dari Mbak Nuning. Mbak, aku punya kepentingan ini. Akan dengan sangat mudah dapat support dari Mbak Nuning, iya kan? Iya. Mbak Nuning akan cari cara, ya kan, untuk membantu. Atau misalnya, makanya gimana caranya? Upayakan kita ini tiap hari cari teman yang kita bisa memberi manfaat bagi dirinya. Itu kuncinya menurut pendapat saya pribadi. Networking dan PSR. Personal Social Responsibility. Tanggung jawab sosial kita pada orang lain. Itu kuncinya. Terus bahas isu yang dia sukai. Atau selesaikan isu yang dia perlukan. Gitu. Perlihatkan ketertarikan kita sama omongannya dia. Jadi kita kasih stimulus, kita dengerin, kita rangsang dengan apa yang dia minati itu stimulusnya. Paling kita dengerin aja. Kenapa sih kok dia suka sepak bola misalnya ya? Kita nggak suka sepak bola nih. Kenapa sih kok suka sepak bola? Itu aja dia bisa cerita banyak. Iya. Dan nggak perlu kita tandingin kemampuan kita di urusan sepak bola karena nggak ada. Yang paling menarik itu kalau dengerin orang itu jangan ke HP matanya. Yang sering terjadi kan itu. Nggak merasa diabaikan ya karena kita asik sendiri gini. Ya. Oke, ada yang mau ditambahin? Ya. Kita masih punya waktu sedikit. Oh iya. Udah selesai Mbak Nuning? Haha. Masya Allah. Tidak terasa ya, saking asik ya. Oke. Ingat namanya juga ya. Jangan terlampau pendiam atau kaku, atau hubungin juga teman-teman lama, kumpul, ada teman-teman yang punya ketertarikan yang sama. Terus sekali lagi tadi proaktif menolong teman. Oke, baik. Saya akan simpulkan, Iwan dan Ahwat yang dirahmati Allah. Teman manfaatnya banyak banget. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Pertemanan membuat kita menjadi manusia. Pertemanan membuat kualitas diri kita menjadi meningkat. Jadi banyakin teman. Mempermudah hidup kita dengan memperbanyak teman. Nah, gimana caranya? Cari teman-teman yang baik, yang bisa membuat kita lebih baik lagi. Gimana caranya? Salah satu rumusnya adalah meningkatkan networking, meningkatkan kemampuan kita dalam berteman.
kemudian juga cari cara untuk membuat kita bermanfaat bagi teman kita sehingga teman kita menjadi lebih tertarik kepada kita. Upaya lain yang juga menarik adalah doakan teman. Ternyata doa kita pada teman kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia nggak tahu tuh ketika kita doakan. Semoga dialog ini mencerahkan dan membuat kita menjadi terinspirasi untuk dapat teman-teman baru, ya. Merawat pertemanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang masih belum direspon WA-nya, mohon maaf waktunya memang sudah mepet ya untuk Mbak Nur atau Ibu Nur yang setuju bahwa smartphone itu sekarang sudah sangat menghambat kedekatan antara satu sama lain. Kemudian juga Mas Riz, kemudian juga ada 0896 sekian-sekian. Menyenangkan sekali, pokoknya banyak deh di sini. Nanti lain waktu, mudah-mudahan Mbak Mona nggak sebulan sekali datangnya. Kita bisa bahas yang lainnya. Terima kasih Mbak Mona untuk semuanya dan untuk teman-teman dimanapun rahasia untuk Islam yang satu ini bisa disimak, bisa didengarkan. Mudah-mudahan perbincangan tentang bagaimana merawat persahabatan, pertemanan menjadi sahabat ini akan menjadi bekal langkah strategis kita menuju teman yang baik, menjadi teman yang baik. Karena bukankah bermanfaat bagi orang lain seperti yang Mbak Mona bilang, jangan kita yang mau mendapatkan manfaat dari dia, tapi kalau bisa kita yang memberikan manfaat. Insya Allah ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.